Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Firly dari Abbas. Saya Hendry Wijaya. Ya, sebelumnya kita dari kelompok 1 membuat video ini sebagai pembelajaran buat kita, juga media untuk mengajarkan buat yang lain tentang cara penggunaan SPSS pada responden yang telah kita guide dan telah kita sebarkan. Kita akan melakukan uji coba, yaitu pertama lakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang ketiga ada uji regresi linear. Nah, hal itu berfungsi atau bermanfaat bagi kita untuk nanti penulisan skripsi ataupun jurnal kedepannya. Ini kita masuk ke tutorial ya teman-teman. Ya, jadi kita akan masuk ke tutorialnya teman-teman. Pertama kita buka Excel. Sebelumnya di form pertanyaan-pertanyaan yang ada di form kita pindahkan ke Excel agar memudahkan kita dalam mengcopy ataupun bisa pakai spreadsheet teman-teman. Cuman saya lebih suka pakai Excel agar mudah aja gitu. Sini ada dari pertanyaan-pertanyaan, ada angka-angka yang udah ada dari teman-teman responden yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 1 sampai 15 pertanyaan. Ini sebagai data kita gitu nih, angka-angka di sini sebagai data kita dalam mengolah nantinya. Nah, itu data kita tadi dari responden 1 dari pertanyaan 1 sampai 15. Itu kita salin, kita taruh di sini nih, tabulasi untuk apa? Agar memudahkan kita nantinya dalam menggunakan SPSS. Nah, kita masuk ke SPSS-nya nih, teman-teman. Maaf, share lobet. Jadi kita copy data ini. Oh, sebelumnya kenapa di sini ada total, ada angka total? Total itu dari mana? Total itu diambil dari penjumlahan pertanyaan 1 sampai 15 kita jumlahkan. Nah, kita copy aja lah biar cepat gitu. Nih, kalau nggak percaya begini nih teman-teman. Kita masukkan rumusnya, kemudian sum gurung, kita tarik dari B1 sampai P7, kemudian enter, udah ada hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, hasil akan keluar, formatnya bakal tercopy semuanya. Nah, sini kita copy nih datanya dari responden pertanyaan 1 sampai total, kita copy, kita masuk ke SPSS, kita masuk ke sini teman-teman, kita Ctrl C aja biar cepat, nggak datanya akan keluar semua di sini tuh teman-teman. Nah, kita masuk ke variabelnya teman-teman. Variabel Q-nya kita agar memudahkan kita nantinya, di sini kita cari edit, kita pilih pen, kita refresh. Jadi kita ambil nih part dari var 0000 ada 3, kita taruh di pen. Maaf salah, copy. Di sini refreshnya kita tulis X, lalu refresh alt, maka namanya akan berubah semuanya. Saya urut dari 1 sampai dengan 16, kita close. Nah, yang terakhir itu kita ubah menjadi total karena kabar terakhir adalah total. Nah, di sini sudah ada datanya X1 sampai 15 totalnya. Nah,
kita akan masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Kita masuk ke sini nih teman-teman, analis, kita cari correlate di variat. Nah, latihan di sini kita Ctrl A, kita masukkan ke sini, kita opsional. Oh tidak, langsung ke sini aja teman-teman, ke persennya jangan lupa dicentang nih, jangan dicentang nih, lalu klik OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, nanti kita akan jelaskan di video oleh rekan saya bagaimana cara baca daripada si tabel correlation ini. Tapi ini jangan lupa di save ya teman-teman. Karena saya belum save, ya tinggal silang aja ya. Lanjutnya kita bakal nyari reliabilitasnya. Dimana kita nyarinya? Kita cari di analis. Di analis ini kita cari yang namanya scale. Di sini ada tulisan reliability analysis. Kita masukkan semuanya. Kita Ctrl A dulu teman-teman. Ctrl A, kita masukkan semuanya. Tapi yang total itu kita balikan. Jadi yang dipakai adalah si X1 sampai 15. Jangan lupa ininya alpha, statistiknya jangan lupa scale if. Item data kita centang, continue, lalu paste. Nah, sini bakal muncul scale alpha variabelnya, ada processing summary, reliability statistik, item data statistik. Nah, ada 3 tabel di sini. Nah, selanjutnya masuk ke nanti cara bacanya akan dijelaskan ya teman-teman. Lanjut, ini karena udah, jangan lupa di save buat bahan kalian, nanti takut kalian lupa karena kita udah nge-save. Selang aja kita masuk ke uji klasik ya teman-teman. Yang ini kita hapus saja. Nah, sini ada baru kan, kita masuk ke Excelnya. Nah, kita masuk ke data 2 nih. Data 2 itu kan ada 3 nih. Ini dapatnya dari mana nih? X1, X2 sama Y1. Dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita lontarkan untuk responden. Pertama, pertanyaan 1 itu kan ada dari persepsi si respondennya. Jadi kita taruh di sini persepsi X1 sebagai X1. Terus pertanyaan 6 sampai 10 itu sebagai pengetahuan, kita tandai di sini sebagai X2. Dan pertanyaan 11 sampai 15 itu sebagai pertanyaan minat. Jadi kita taruh sini minat Y1. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita berikan itu nanti teman-teman klasifikasikan mana pertanyaan yang arahnya persepsi atau pengetahuan pemahaman ataupun minat, itu kita bedakan gitu. Misal 1 sampai 5 persepsi, terus 6 sampai 10 itu pengetahuan, minat 11 sampai 15 itu minat, itu kita klasifikasikan. Jadi pertanyaan diurut tuh dari bawah agar memudahkan kita nantinya dalam mengolah gitu. Nah, karena ini udah ada, jadi dari data di tabulasi 1 sampai 5 tuh kita pindahin ke sini. Kita total juga, jangan lupa teman-teman. Kita total semuanya. Nah, kalau udah kita masuk ke SPSS-nya. Jadi kita ambil data si dengan totalnya ini. Kita ambil totalnya aja, nggak usah, maaf, kita ambil totalnya, kita copy, kita masuk ke statistik SPSS-nya, lalu kita paste, begitu seterusnya. Kita copy, kita paste, kita copy, terus kita paste lagi.
biar nggak mengganggu pas jaga. Nah, di variable view-nya kita ganti di sini. Di sini adalah narasinya adalah X1. Karena tadi pertanyaan 1 sampai 5 adalah pertanyaan persepsi. Jadi begin X1. Sini tulis X2 X2. Di sini Y1. Di sininya kasih label persepsi pengetahuan minat. Nah, scale. Nah, ini X1, X2, Y1. Maka kita akan mengetahui gimana cara mencari uji klasiknya di uji normalitas. Kita cari di sini. Kita cari yang namanya regression. Kita cari linear. Nah, si X1 dan X2 ini kita taruh di independen. Si dependennya adalah si Y. Kenapa? Si X ini bakal mempengaruhi si Y. Nah, kita taruh situ. Nah, jangan lupa di sininya statistiknya kita yang collinearity diagnosisnya kita centang, continue. Di bagian save-nya jangan lupa di residual understand-nya kita centang juga. Habis itu kita oke. Maka akan muncul tabel-tabel seperti ini. Itu teman-teman. Sebenarnya kayaknya ada yang kurang teman-teman. Bentar, maaf ya teman-teman. Kita upload yang ini, kita analis, regression, linear, save. Oke, udah benar. Plotnya, oh di sini nih. Di ID receipt kita taruh di Y, plotnya kita taruh di X. Histogram dan normal probability-nya kita ini. Nah, kita cek lagi biar nggak salah. Ya, sudah benar. Maka akan muncul link teman-teman. Ya, nah, tadi karena tadi ada kesalahan, sini ada inputnya nih. Nah, di sini ada tambahnya nih, ada histogramnya. Tuh. Ini juga ada ini. Jadi akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Lanjutnya, nih jangan lupa di save nih biar nggak lupa nantinya. Jadi nah, jadi yang ini apa sih? Nah, oke, langsung aja ke selanjutnya ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman ke bagian berikutnya. Untuk mencari masih di uji klasik, kita bakal cari ke nah, kita akan mencari si Kolmogorov-nya nih, teman-teman. Sini kita cari di mana teman-teman? Ini dia.
non parametric test, kita cari legacy dialog, kita ambil yang ini, kita masukkan si ini dia tadi, karena tadi setelah kita muncul angka-angka seperti ini, kita masukkan ke dalam test variable listnya, kita tinggal oke, maka akan muncul si sampel Kolmogorov-nya ini teman-teman. Jangan lupa di save juga nih teman-teman, kalau saya sudah save jadi biar nggak hilang datanya. Lanjut kita masuk ke tes yang terakhir ya, regresi linear. Jadi kita bikin file baru. Jangan lupa nih data ketiga nih sama tadi kayak tadi, data pertama adalah X1 dan X2 dan Y, terakhir Y. Di data ketiga itu data X1 dan X2 nya itu digabungkan jadi satu, jadi seperti ini teman-teman nih. Oke teman-teman, misalkan dulu ini itu jatuhnya ini pengetahuan ya teman-teman, pengetahuan si X1 X1 minat nanti kenapa spesifik kayak gini diklasifikasiin, karena biar tahu nanti teman-teman di uji regresi linearnya. Kita masuk ke tabel kosong tadi yang udah kita buat. Ini kita masukkan datanya, kita ambil yang totalnya aja teman-teman. Kita masukkan ke sini, kita ambil juga totalnya dari si Y ini, karena si X ini bakal mempengaruhi si Y. Jangan lupa kita kasih nama sini X1 Y1, kita labelkan pengetahuan minat. Habis itu kita data view, kita analis nih teman-teman, kita pilih regression, kita pilih linear, si X nya itu kita taruh di independen, si Y nya kita taruh di dependen. Oke, bakal muncul nih teman-teman. Nah, angka-angkanya di sini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Firly Desdani Abbas, selaku rekan saya yang membantu bakal menjelaskan cara membaca tabel-tabel yang ada di hasil dari SPSS ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya ingin menjelaskan tentang uji reliabilitas dan validitas. Pada tahap awal dilakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap 15 pertanyaan. Nah, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,947, yang berarti instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi atau sangat reliable. Nah, selain itu, seluruh item memiliki nilai correction item atau total correction di atas 0,30, sehingga semua pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan juga ada
uji heterokedastisitas. Nah, di sini aku ingin menjelaskan satu-satu. Nah, sebelum melakukan regresi, dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan 0,200 sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF sebesar 3,270 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak sehingga tidak dapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik. Selanjutnya yaitu uji regresi linear. Nah, di sini itu aku ingin menjelaskan tentang regresi linear berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa persepsi X1 dan pengetahuan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 11,083 dan nilai signifikansi atau 0,000, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh parsialnya atau uji T. Secara parsial, kedua variabel juga berpengaruh positif dan signifikan. Variabel persepsi memiliki nilai T sama dengan 3,224 dan signifikan yaitu 0,003. Sedangkan variabel pengetahuan memiliki nilai T sama dengan 5,361 dengan signifikansi yaitu 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya meningkatkan minat responden, namun pengetahuan memiliki pengaruh yang lebih dominan. Nah, selanjutnya itu ada CR pangkat 2 ya, atau koefisien determinasi. Nah, nilai R square sebesar 0,854 menunjukkan bahwa 85,4% variasi minat dapat dijelaskan oleh persepsi dan pengetahuan, sedangkan 14,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, di sini ada persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan min 0,606 tambah 0,422 X pangkat 1 dan ditambah 0,596 X2. Artinya, setiap peningkatan satu satuan persepsi akan meningkatkan minat sebesar 0,422, sedangkan setiap peningkatan satu satuan pengetahuan akan meningkatkan minat sebesar 0,596. Karena koefisien pengetahuan lebih besar, maka variabel ini merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.